Sesuai dengan tupoksi, Samsat terdiri dari 3 unit, yaitu UPPD, Kepolisian, dan Jasara Harja. UPPD di Kabupaten Kebumen merupakan lembaga di bawah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Jalan Tentara Pelajar nomor 54, Panggel, Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. UPPD mengelola berbagai macam jenis pajak, seperti pajak kendaraan bermotor atau PKB, biaya balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Samsat Kebumen memiliki jadwal pelayanan setiap harinya. Senin hingga Jumat buka jam 7 pagi dan tutup jam 3 sore. Sabtu buka jam 7 pagi, tutup jam 12 siang. Masyarakat Kebumen pun bisa langsung datang untuk mendapatkan berbagai macam pelayanan, seperti pendaftaran kendaraan baru, mutasi masuk dan keluar, penelitian ulang pajak 1 tahunan, pajak 5 tahunan, rubah bentuk, ganti pemilik, dan ganti warna. Sesuai ketentuan, UPPD Samsat Kebumen memiliki struktur organisasi yang strategis. Ada Kepala UPPD, Kepala Seksi Bagian TU, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Kepala Seksi Retribusi Pendapatan Lain dan Penagihan. Berbagai inovasi untuk meningkatkan pelayanan terus dilakukan. Di antaranya, program jemput bola melalui Samsat Keliling, juga Samsat Desa, dan pembayaran pajak 60 hari sebelum jatuh tempo tanggal pembayaran. Kehadiran Samsat dengan jemput bola ini bertujuan untuk memberikan pelayanan terkait pungutan pajak kendaraan bermotor. Pelayanan juga dibuka di 16 titik yang tersebar di wilayah Kebumen, di antaranya Gombong, di depan Polsek Perembun, Kecamatan Kutowinangun, Kecamatan Petanahan, Ambal, Struweng, Alian, Karanganyar, Padureso, Mirit, Rowokele, Pasar Perembun, Pasaraya Jadi Baru Kebumen, dan Kecamatan Ayah. Samsat Keliling tersebut melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor khusus pajak 1 tahunan online. Juga melayani pembayaran semua pajak kendaraan yang dibayarkan lebih awal 60 hari atau 2 bulan sebelum jatuh tempo, hanya dengan menunjukkan KTP asli. Samsat Keliling digelar di tempat dan waktu yang berbeda-beda. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak. Sehingga untuk kedepannya, bagi masyarakat yang ingin membayar pajak bisa langsung ke gerai Samsat Keliling. Selain Samsat Keliling, masyarakat juga bisa melakukan pembayaran melalui aplikasi Sakpole Samsat atau kepanjangannya Sistem Administrasi Pajak Online. Bagi masyarakat Jawa Tengah yang ingin menggunakannya, aplikasi tersebut bisa di-download lewat Play Store. Adapun langkah-langkah penggunaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, unduh aplikasi Sakpole Samsat versi 18 di Play Store. 2. Pilih pendaftaran. 3. Isi data kepemilikan kendaraan dan KBM, yakni nomor polisi kendaraan, NIK, dan nomor rangka kendaraan, 5 digit terakhir. 4. Klik daftar. 5. Verifikasi kendaraan bermotor jika sudah benar dan klik lanjut. 6. Jika data tidak benar, klik batal dan segera laporkan ke Samsat di mana kendaraan bermotor terdaftar. 7. Cermati besaran pokok denda, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas, dan PNBP pengesahan STNK. 8. Jika setuju, klik lanjut. 9. Pilih cara pembayaran dan banknya. 10. Jika setuju, klik dapatkan kode bayar. 11. Catat dan simpan kode bayar. 12. Klik bayar. 13. Klik selesai. Setelah melakukan pembayaran, secara otomatis akan mendapatkan kode pembayaran yang bisa dilihat pada menu kode bayar di aplikasi Sakpole Samsat, lalu download bukti bayar. Kemudian untuk memperoleh surat keterangan pajak daerah atau SKPD, kunjungi mesin cetak SKPD di kantor Samsat terdekat. Dan mencetak SKPD secara mandiri dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, datang ke Samsat terdekat, langsung menuju mesin cetak SKPD mandiri Sakpole. 2. Download QR Code pada aplikasi Sakpole melalui menu bukti bayar. 3. Lakukan scan QR. 4. Akan ada tampilan data kendaraan bermotor, jika sesuai pilih cetak. 5. Proses cetak selesai dan SKPD dapat diambil.
Sementara itu, di tahun 2019, Samsat Kebumen juga telah memberlakukan aturan blokir surat tanda nomor kendaraan bermotor atau STNK kepada penunggak pajak. Kendaraan yang tidak melakukan registrasi ulang selama 7 tahun, maka terancam dihapus dari daftar registrasi kendaraan. Sesuai dengan aturannya, pemblokiran bakal dilakukan jika masa berlaku STNK 5 tahun sudah habis, plus 2 tahun dibiarkan dalam kondisi pajak mati. Peraturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, data kendaraan bermotor, masa berlaku nomor registrasi kendaraan bermotor, sampai identitas pemilik. Selain itu, pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2018 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor juga mengatur hal tersebut. Sebenarnya, aturan tersebut ada sejak lama dan diperketat secara perlahan oleh pemerintah karena melihat data pemilik kendaraan tidak sesuai dengan pembayaran pajak. Setelah pemblokiran STNK itu berjalan, ke depan juga akan ada penindakan penyitaan kendaraan yang dianggap ilegal atau bodong. Hal itu bertujuan untuk tertib administrasi dan menjaga kualitas serta akurasi data ranmor yang ada di jalan dan sebagainya. Melalui berbagai inovasi pelayanan Samsat Kebumen tersebut, diharapkan dapat mempermudah pelayanan masyarakat dalam pembayaran pajak secara cepat dan transparan. Sementara di awal tahun ini, Samsat Kebumen meluncurkan 2 inovasi layanan terbaru bernama Cakep dan Samson. Melalui program ini, diharapkan masyarakat dapat dengan mudah mengetahui nomor polisi kendaraan bermotor yang bermasalah, sekaligus dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak atau pemilik kendaraan bermotor khususnya bagi yang memiliki kesibukan tinggi. 2 layanan tersebut secara resmi dilaunching oleh Bupati Kebumen Yasid Mahfudz bersama Kapolres Kebumen AKBP Rudi Cahya Kurniawan dan Komandan Kodim 0709 Kebumen Letkol Kavaleri MS Prawira Negara pada Jumat 10 Januari 2020. Adanya inovasi layanan bernama Cakep atau Cek Pajak Online Kendaraan Bermotor ini, masyarakat dapat secara langsung mengetahui kendaraan bermotor yang bermasalah maupun yang tidak. Adapun caranya, warga cukup datang ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Kebumen yang letaknya persis di gerbang masuk Mapolres. Di situ warga bisa secara langsung mengeceknya menggunakan komputer layanan yang telah disediakan Satlantas Polres Kebumen dan warga bisa langsung mengetahui hasilnya. Jika ada kendaraan yang hilang karena dicuri, pemiliknya bisa langsung melaporkannya dan akan dilakukan pemblokiran. Selain itu, warga juga dapat secara langsung mengecek biaya pajak kendaraan bermotor yang harus dibayarkan di Samsat. Cukup dengan cara menginput data nomor polisi kendaraan saja. Sementara itu, Samson atau Samsat Sabtu Sonten adalah layanan pajak kendaraan online yang dibuka khusus pada hari Sabtu sore atau malam Minggu. Dengan adanya layanan ini, bagi masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraannya bisa langsung mendatangi mobil Samson yang standby di alun-alun Kebumen. Dibuka mulai pukul 18.30 sampai pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Kabar gembira bagi pemilik kendaraan bermotor di Kabupaten Kebumen, khususnya bagi yang telat membayar pajak dan akan balik nama. Di tahun ini, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui UPBD Samsat Kebumen kembali membebaskan bea balik nama kendaraan bermotor dan denda pajak kendaraan bermotor. Kebijakan tersebut dikeluarkan setelah melihat masih banyaknya kendaraan berplat nomor luar Jawa Tengah yang berdomisili dan beroperasional di Jawa Tengah. Ditambah masih banyaknya pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pajak. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang tata cara pembebasan BBNKB
dalam dan dari luar Provinsi Jawa Tengah, dan pembebasan sanksi PKB. Kebijakan tersebut diberlakukan mulai Senin 17 Februari hingga 16 Juli 2020 mendatang. Berdasarkan data penunggakan pajak di tahun 2019, unit pelayanan pendapatan daerah Samsat Kebumen mencatat sebanyak 42.557 tunggakan pajak kendaraan, meliputi jenis kendaraan roda 2 sebanyak 39.624 kendaraan, kendaraan roda 4 sebanyak 2.933 kendaraan, dengan total senilai 9,3 miliar. UPPD Kabupaten Kebumen, salah satunya adalah subseknya ada di Samsat, Kabupaten Kebumen, di mana pengurusan pajak-pajak yang ada di UPPD itu ada beberapa, yaitu pertama adalah pajak kendaraan bermotor, kedua biaya balik nama kendaraan bermotor, lalu pajak air permukaan, lalu ada pajak rokok, dan ada pajak bahan bakar. Di mana keseluruhannya itu adalah UPPD yang bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pemasukan pajak tersebut. Di Samsat ini ada 3 instansi, yaitu Jasa Harja, UPPD, dan Kepolisian, di mana ketiga-tiganya adalah saling sinergis untuk melaksanakan pelayanan pada masyarakat, yaitu utamanya adalah pengurusan pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Untuk program terbaru di tahun 2020 adalah yaitu adanya pembebasan BPN 2, baik yang itu dari luar provinsi maupun dalam provinsi. Kedua adalah pembebasan sanksi administrasi, yang mana dibebaskan sanksinya apabila ada wajib pajak yang pajaknya melakukan penundaan pajaknya. Jadi pelayanan di Samsat Kebumen itu terdiri dari 16 titik, terjadi di tempat kecamatan-kecamatan yang ada, lalu di MPB yaitu Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Kebumen, ada di Greng Gombong, ada Samsat Karwide, dan ada Samsat Samson itu Sabtu Sonten, di mana kesemuanya itu adalah untuk melayani dan mendekatkan pelayanan pada masyarakat. Pelayanan Samsat di Kabupaten Kebumen sudah berbasis online, jadi di seluruh Jawa Tengah itu sudah bisa dilakukan melakukan pembayaran pajak di seluruh gerai yang ada di Kabupaten Kebumen. Dari target yang ada di Kabupaten Kebumen, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jadi tahun 2019 kemarin kita untuk pajak kendaraannya bermotor mencapai 102%, BBN-nya 106%, di mana seluruhnya itu untuk mendukung peningkatan penerimaan yang ada di Jawa Tengah, khususnya juga ada di Kabupaten Kebumen. Untuk tahun 2020 ini khusus pajak kendaraan bermotor mengalami targetnya kenaikan sekitar 17,5%, untuk BBN-nya mengalami kenaikan sekitar 16%. Itu adalah satu hal yang perlu kita kerja keras untuk memenuhi apa yang menjadi target yang sudah ditentukan dari provinsi. Dengan adanya program sesuai dengan Pergub nomor 4 tahun 2020, yaitu pembebasan sanksi administrasi dan pembebasan BPN 2, maka kami harapkan untuk dimanfaatkan. Ini adalah suatu kebijakan dari Bapak Gubernur yang diberikan untuk memberikan keringanan kepada masyarakat yang dimulai dari 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli tahun 2020.